Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Ajul ya. Kali ini saya akan membahas tentang usaha, karena lagi ada waktu dan kesempatan. Jadi yang sedang lagi pengen usaha plastik atau usaha lainnya, khususnya di bidang usaha jualan, dagang, silahkan simak video ini. Dan jangan lupa di like, di subscribe channel ini. Bila bermanfaat silahkan di share ke teman-teman lainnya, karena ilmu itu akan sangat bermanfaat bila kita berikan atau sedekahkan ke orang lain. Jadi jangan khawatir kita tersaingi atau gimana ya, pokoknya itulah, jangan khawatir karena rezeki itu sudah ada yang atur masing-masing. Jadi gini ya, selama ini kan saya bikin video tentang usaha plastik, sukses usaha plastik, sukses jualan plastik, sukses. Sekarang saya akan memberikan kegagalan dalam membuka usaha plastik, karena saya lihat juga banyak juga yang gak sukses gitu, banyak juga yang gagal. Kenapa banyak gagal? Simak terus video ini sampai habis dan jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Jadi gini, yang pertama gagal ya, ini kurangnya pengalaman dalam usaha. Yang pertama. Yang kedua, tidak bisa memanage usahanya, walaupun secara konvensional ya, nggak pakai modernisasi komputer gitu, kita harus bisa memanage keuangan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak bisa memanage utang piutang. Misalnya kita udah punya supplier, kita tidak bisa memanage utang piutang. Misalnya waktunya jatuh tempo ini misalnya 1 minggu, terus kita tidak bisa memanage, kita nggak bisa ngumpulin duitnya atau ngatur duitnya itu. Setelah kita jualan dapat uang banyak, ngerasa uang kita, padahal itu uang dari supplier. Terus kita lupa pakai beli apa, terus waktu jatuh tempo si supplier tadi kita nggak kebayar, otomatis kan nggak kebayar sama kita. Terus jadi si supplier akan kecewa dan nggak akan supply barang lagi ke kita. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kalau misal usahanya jualan toko, buka toko, kurangnya strategis tempatnya, kurang strategis. Misalnya teman-teman rumahnya di kampung atau di tempat perumahan, terus ada rukonya gitu kan, pikiran teman-teman, ketimbang kita sewa di pasar, kita mendingan menggunakan yang ada di rumah, ruko yang di rumah, nggak harus sewa. Itu padahal kesalahan, kalau menurut saya kesalahan. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu situasinya, tempat itu. Walaupun kita punya sendiri tempatnya, kalau tidak memungkinkan, tidak bisa berkembang nantinya, buat apa kita tempatin gitu. Mending kita cari lokasi yang strategis ya, di pasar, pertigaan yang rame lah, pokoknya yang rame, lalu lalang orang yang rame, di situ orang berbelanja, rame pedagang, pokoknya di situ lah. Karena target kita kan pemakai dan penjual juga gitu. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima.
Yang kelima apa ya? Ntar. Yang kelima untuk awal ya, kurangnya pengetahuan di jenis-jenis plastiknya itu juga bisa mengakibatkan kegagalan. Contohnya tuh HP-nya, ntar ya kita benerin dulu. Contoh, sorry tadi jatuh HP-nya. Contoh, kita nggak tahu nih barang yang laku di daerah kita, kan itu plastik macam-macam ukurannya, modelnya, masing-masing daerah beda-beda, nggak sama. Misalnya ukuran 1 kilonya kalau di sini pakainya 1530, daerah lain 1 kilo masih ukuran 1 kilo, di daerah lain itu ukurannya yang 1 kilo 1435, itu kan udah berbeda. Kalau kita salah penyediaan barangnya, otomatis si barang itu nggak laku dan nggak jalan, otomatis modal kita itu ngamblek lah di situ. Jadi banyak uang yang nggak berputar. Itu dari satu jenis. Kalau banyak jenis jadi hamsyong gitu. Oke, itu yang kelima. Kayaknya itu aja sih. Jadi kita harus bener-bener siap kalau mau usaha. Mau usaha itu benar-benar siap mental, pokoknya siap mental, yang pasti siap modal. Kalau siap modal, siap mental itu jalankan. Kalau cuma siap mental nggak ada modal, aduh itu agak ribu ya. Sudah punya modal, mentalnya kuat, karena dagang itu nggak instan, jualan itu nggak instan. Walaupun kita di tempat rame, buka usaha di tempat rame, kalau kita baru buka otomatis nggak bakalan langsung rame si toko itu, karena orang belum tahu toko kita gitu. Jadi harus siap mental dari situ kan. Lama kita nunggu proses pengenalan orang-orang biar tahu dulu toko-toko kita, baru di situ nanti ada mulai perkembangan. Kalau misalnya belum ada perkembangan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus saja kita masih tahap pengenalan. Jadi harus sabar ya, kuat mental. Terus masalah memanage keuangan itu harus bener-bener lah kita teliti. Misalnya dari kita kan ambil untungnya tipis nih kalau usaha itu, ngitung juga, awas jangan sampai salah, misalnya salah kurang atau salah lebih. Kalau salah lebih, pelanggan Anda pasti nanti kecewa. Kalau kurang, Anda rugi gitu kan. Itu pastikan semua tadi harus Anda pelajari lagi, cerna lagi. Jangan cuma ikut-ikutan orang usaha ini, usaha plastik maju, kita ikut-ikutan tapi kita nggak tahu ilmunya, ya, yang nanti kejeblok nanti kita. Jadi yang baru lihat video ini silahkan tonton video yang sebelum-sebelumnya, video-video Ajul ini yang sebelum-sebelumnya, tentang membahas tentang usaha, khususnya usaha di bidang usaha jualan plastik. Jadi gitu ya. Jangan lupa di like dan subscribe kalau ini bermanfaat. Gimana mau bermanfaat? Teman-teman aja yang nonton pelit sama subscribernya ya. Padahal subscribe itu gratis, nggak bayar. Saya juga bagiin ilmu itu gratis. Terus buat yang nggak suka lihat video ini, jangan ditonton. Kalau yang suka silahkan kasih like dan komen yang bagus-bagus, otomatis. Yang jelek-jelek nggak bakalan saya baca.
Mungkin itu aja sih ya video kali ini. Untuk teman-teman yang punya niatan usaha apa aja, khususnya itu nggak mesti di plastik, di bidang usaha, rumusnya pasti kayak gitu semua. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.